Nah, dalam Al-Quran, narasinya bukan engkau akan mengandung. Narasi di dalam Al-Quran itu, aku akan memberi kamu anak laki-laki. Nah, kalau kita benar-benar teliti, Calvin, engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki itu beda. Beda. Ya, di Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan ini di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini. Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Kan gitu ya. Perhatikan ini. Will overshadow you. Nah, kita lihat di penjelasan Blue Letter Bible.org dari David Guzik. Guzik David di sini. Lo bisa lihat apa maksud dari overshadow itu. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nah, ini. Nah, jadi overshadow di situ itu untuk menghindari ekspresi ide tentang persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini dalam Al-Quran kebalik, makanya yang nulis Quran ini memang dia jiplak tapi keliru gitu loh. Coba di dalam surat Maryam kita mulai di situ dari ayat yang ke-16. Dikatakan di situ Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur. Loh, bukankah mengasingkan diri ke sebelah timur itu setelah dia mengandung, setelah dia perutnya membesar? Nah, lagi pula ini kalau kita baca ceritanya, ini juga aneh. Begini kalau di dalam Bible, malaikat Gabriel itu berkata kepada Maryam begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak. Makanya Maryam ngomong, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku masih perawan, gitu kan bahasa aslinya itu. Nah, dalam Al-Quran narasinya bukan engkau akan mengandung. Narasi di dalam Al-Quran itu, aku akan memberi kamu anak laki-laki. Nah, kalau kita benar-benar teliti, Calvin, engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki itu beda. Beda. Gitu loh. Apa bedanya? Nah, nanti saya tes ilmu kamu di situ. Apakah kamu sanggup membedakan perbedaan antara engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki? Itu beda sekali. Kalau engkau akan mengandung, artinya perutnya itu akan mengandung. Tapi kalau saya ingin memberi kamu anak laki-laki, anak itu udah ada di tangan saya. Anak itu anak orang, gitu loh. Anaknya orang saya kasih kamu. Bukan kamu akan mengandung, itu beda. Makanya saya bilang, saya pernah menulis satu buku khusus tentang itu. Bagaimana kacaunya Al-Quran menjiplak Bible. Dan membuat isi Quran itu jadi lucu-lucuan gitu loh. Sama seperti gini. Orang mau jiplak uang 50.000, seharusnya gambarnya I Gusti Ngurah Rai. Sama dia dibikin gambar Patipura. Dibikin gambarnya Patipura, tapi tulisannya 50.000 rupiah. Jadi kayak begitu. Lucu gitu loh. Nah, saya minta Calvin, ayo hindari debat-debat yang bersifat teologis dan dogmatis. Ayo, coba kita bahas yang tadi itu. Silakan. Terima kasih teman-teman yang support. Dibanyakin like-nya teman-teman. Jangan lupa follow juga. Silakan Calvin. Ya, thank you. Ternyata data ini itu bagus banget, alhamdulillah. Dia masuk sama argumentasi gue untuk anti hujat. Tunggu ya, ini akan gue bukakan dulu data-datanya sebelum kita play waktunya. Jadi kita ke sini, lalu kita ke sini, lalu kita ke waktunya Calvin. Waktunya kasih tunggu. Biar kita nggak biar kita nggak ini, biar kita siap sedia gitu loh. Siap. Jadi kamu selesai kita ini biar kita nggak banyak waktu kebuang. Oke, 1 menit ya. Tunggu 1 menit. Gue nyiapin data dulu. Wah, ini namanya kamu diskusi baru nyiapin data, ini gimana sih Calvin? Enggak, ini udah siap kok. Ini langsung jadi. Cut. Diterima. Oke, gue terima dulu, lalu kemudian kita ke sini, Bre. Nah, jadi sebenarnya kalau lu bawa ke sana ini malah membongkar bobroknya bagaimana kisah di dalam Bible itu sendiri gitu kan. Karena kenapa Al-Quran memberikan sebuah pencerahan langsung dikasih anak gitu kan? Ini untuk menghindari
pemikiran-pemikiran kotor dari kawan-kawan Yunani yang baru masuk ke dalam Kristen saat itu. Kita bisa lihat di sini ya. Tunggu deh. Ah ya ini. Nah, kita bisa lihat di sini di Lukas 1 ya. Kita bisa lihat di Lukas 1, 4 menit setengah ini cukup ini. Ketika Allah bilang langsung anak laki-laki, itu membuat kemahasucian Allah itu tidak tergerus kepada pemikiran manusia yang berantakan gitu. Untuk apa? Ini untuk membongkar bobroknya di Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan ini di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini. Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Kan gitu ya. Perhatikan ini. Will overshadow you. Nah, kita lihat di penjelasan Blue Letter Bible.org dari David Guzik. Guzik David di sini. Lo bisa lihat apa maksud dari overshadow itu. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nah, ini. Nah, jadi overshadow di situ itu untuk menghindari ekspresi ide tentang persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi digunakanlah kata overshadow itu gitu. Untuk apa? Untuk mengganti kata mating. Apa itu mating? Nah, ini kita kan mau akademis ya. Mating itu begini, Dis. Nah, kalau kita buka mating ya, mating. Ah, keluar. Mating, ini mating. Ah, ini. Jadi, apakah ini Roh Kudus dan Maria mau dibentuk seperti ini gitu? Atau begini, mating mana? Ah, ini nih, amang. Ah, ini mating nih, mating tuh. Jadi Al-Quran itu langsung memberikan anak supaya terhindar dari pikiran-pikiran kotor manusia yang menerjemahkan Lukasnya itu gitu loh. Karena overshadow di sana itu untuk persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria, dan ini diperkuat lagi di sini. Di David J. Jordan, beliau adalah seorang kepala distrik dan juga pengajar dari kekristenan di Amerika sana, gue lupa namanya. Overshadowing of Virgin Mary. Lu lihat di sini apa itu overshadow? Kita kontrol F dulu, overshadowing. Nah, di sini ya. Kalau Anda tidak tahu apa itu maksudnya overshadow, ini adalah kata-kata yang indah untuk mengatakan seorang laki-laki ada di atas wanita. Dar, selamat datang di kebenaran, Edis. Jadi yang bobrok itu Lukas 1:35 mengenai Roh Kudus yang menyetubuhi Marianya ini. Itu yang bobrok, Dis. Dan gua di sini membahas secara data dan akademis gitu. Jadi mana yang bobrok ini? Roh Kudus menghamili Maria seperti pria ada di atas wanita, atau Roh Kudus Jibril Ar-Ruhul Al-Kudus yang memberikan anak laki-laki kepada Maria? Anjir, jahat anjir, data Kores jahat gitu. Lu nggak bisa menghindar dari situ, Dis, karena gue bawa data langsung dari Kristennya sendiri. Gue bawa data dari Kristennya sendiri yang mengakui bahwasanya overshadow, menaungi, itu adalah kata lain dari menyetubuhi atau pria di atas wanita. Ini Roh Kudus, ini Maria. Bobrok. Itu bobrok, bre. Astagfirullah. Gimana lu mau bantah data dari kawan Kristen lu sendiri? Anjir, lu bawa Lukas ini mantap banget, Dis. Kuburan untuk kawan-kawan Kristen yang mengimani bahwa Al-Quran itu bobrok. Ternyata terbalik. Biblosnya sendiri, Lukasnya itu sendiri yang bobrok. Itulah kenapa Al-Quran datang untuk menghalusinasikan, memberi kesesatan yang nyata bagi orang-orang Kristen yang mencoba menyerang Islam. Makin disesatin. Tuh, kasih Lukas supaya lu bilang itu Injil. Nih, kasih Lukas supaya lu mengimani bahwa ada Roh Kudus menggauli Maria, gitu kan. Nah, gitu, bre. Dan ini terjadi secara nyata. Selamat datang di kebenaran, anjir. Gimana lu mau bantah data gue dari Kristen itu? Gimana caranya? Gue penasaran di sini, Dis. Penasaran banget, Dis. Gitu loh. Kayak gimana caranya ya? Anjir, sakit ini batin, serius. Kalau gue merana, ini serius.